warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, adakah yang tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang keutamaan di bulan Ramadan. Nah, pada hari ini kita akan belajar poin amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin kalian membuka modul pembelajaran fikih kalian pada halaman 20 sampai halaman 23. Mari kita simak video berikut ini. Amalan-amalan di bulan Ramadan. Amalan-amalan di bulan Ramadan yang pertama adalah sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih dan witir disebut juga Qiyamu Ramadan, yang artinya mendirikan sholat pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat tarawih merupakan sholat sunnah yang hanya ada di bulan Ramadan saja. Oleh karena itu, kita sangat dianjurkan untuk melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Pelaksanaan sholat tarawih boleh dilaksanakan 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Jumlah sholat tarawih ada yang 8 rakaat lalu ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Dan ada juga yang melaksanakannya 20 rakaat kemudian ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Nah anak-anak, pernahkah kalian mengikuti sholat tarawih dan sholat witir pada bulan Ramadan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai keutamaan tarawih, yaitu barang siapa yang mendirikan sholat pada bulan Ramadan karena iman dan ikhlas, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Amalan yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Adakah dari kalian yang setiap bulan Ramadan selalu membaca Al-Quran dan menghatamkannya? Nah, di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran, karena pahala membaca Al-Quran akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan. Ada beberapa manfaat dari membaca Al-Quran. Di antaranya adalah selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita akan menjadi tenang ketika kita membaca Al-Quran. Amalan yang ketiga adalah memperbanyak amal kebaikan. Yang termasuk amal kebaikan di sini antara lain seperti membantu ibu dan ayah di rumah, membersihkan kelas ketika piket kelas, memberi sedekah kepada fakir miskin, dan sebagainya. Nah, di antara contoh-contoh tadi, ketika kalian di bulan Ramadan berpuasa, pernahkah kalian membantu ibu dan ayah di rumah? Ataupun membereskan kelas ketika siang hari? Apa saja yang kalian lakukan tersebut merupakan amal kebaikan. Nah, jadi ketika bulan puasa kita tidak boleh bermalas-malasan ya. Kita harus tetap melakukan kegiatan sehari-hari, misalnya seperti membantu ibu, membersihkan rumah, seperti itu. Ketika bulan Ramadan tiba, kita kaum muslimin yang mampu terutama
sangat dianjurkan untuk mengeluarkan sedekah. Sedekah bisa berupa harta yang kita miliki seperti uang ataupun barang yang bisa diberikan kepada orang yang membutuhkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, sedekah manakah yang paling utama? Jawab Rasul, sedekah pada bulan Ramadan. Yang kelima, meningkatkan ketekunan ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan merupakan hari-hari yang utama untuk mengamalkan amal baik. Beberapa amalan yang bisa kita lakukan di 10 hari terakhir bulan Ramadan antara lain menghidupkan malam hari di bulan Ramadan dengan sholat, dengan tadarus Al-Quran, dan bersolawat. Kemudian yang kedua, membangunkan sanak keluarga dan kerabat ketika akan sahur. Kemudian yang ketiga, beriktikaf di dalam masjid. Iktikaf adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf dapat dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. Orang yang beriktikaf hendaknya melaksanakan sholat sunnah, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, beristighfar, dan berdoa selama iktikaf. Amalan yang keenam, memberi makanan untuk berbuka puasa. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, dijelaskan bahwa barang siapa yang memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia akan mendapatkan sebanyak ganjaran orang yang berpuasa. Yang ketujuh, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, umroh. Ramadan adalah waktu yang terbaik untuk melaksanakan umroh, karena umroh pada bulan Ramadan memiliki pahala seperti pahala haji. Oke anak-anak, kita telah selesai menyimak video pembelajaran tentang keutamaan bulan Ramadan, yaitu tentang amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Mengingat sebentar lagi akan datang bulan Ramadan, Ibu ingin kalian mengamalkan amalan-amalan yang sudah kita pelajari tadi ya di bulan Ramadan, oke? Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.